Perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang tak lama lagi kemungkinan bakal diizinkan pemerintah. Rencana itu seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di negeri kita. Misinya mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Penanganan pandemi COVID-19 memang relatif membaik belakangan. Contoh, pada 27 September, ada kasus harian sebanyak 1.390 kasus, sementara kasus aktif tinggal 40 ribuan. 3 hari kemudian, kasus harian menjadi 1.690 dan kasus aktif turun menjadi 36 ribuan. Ini sangat-sangat terkendali dibandingkan puncak gelombang kedua pada Juli lalu, saat kasus harian pernah menembus 55 ribuan. Apa yang terjadi di level nasional itu layak disyukuri, tapi sebaiknya jangan jumawa, kemudian kendor dan menganggap situasi telah normal. Ingat, imbauan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 berikut. Penting untuk saya tekankan bahwa pembukaan aktivitas sosial ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman COVID pada masa endemi. Tidak akan bisa tercapai apabila modal utama, yaitu kepatuhan protokol kesehatan, tidak terus dilaksanakan dengan disiplin. Pembukaan aktivitas secara bertahap ini, di mana dalam waktu dekat sudah terdapat wacana untuk pembukaan aktivitas berskala besar, seperti konser musik, festival olahraga, pernikahan, dan pembelajaran tatap muka, tentunya tidak akan bisa bertahan lama jika kepatuhan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan ketat. Kasus akan meningkat dan kita akan harus kembali ke masa pengetatan aktivitas dan endemi tidak akan bisa tercapai. Mengizinkan konser musik, pesta, festival, konferensi, hingga resepsi pernikahan yang melibatkan banyak orang mesti ditimbang 1000 kali. Sejak kali pertama pandemi menerjang, kita semua tahu, kerumunan orang adalah sasaran empuk penularan virus corona. Menegakkan protokol kesehatan juga tidak gampang dalam kerumunan besar manusia. Sementara hingga 29 September, meski penerima vaksin dosis pertama mencapai 90 jutaan atau 43,39% dari target, yang telah disuntik vaksin COVID-19 dosis lengkap baru 50,68 juta alias 24,34%. Dan lagi, aplikasi Peduli Lindungi sebagai pelacak siapa yang telah divaksin lengkap, siapa yang cuma vaksin pertama, hingga siapa yang terpapar, belum sempurna benar. Selama kekebalan masyarakat atau herd immunity belum tercapai, ancaman kenaikan penularan kasus COVID-19 tetap menghantui. Dan selama 70 hingga 80% penduduk bumi belum divaksin, bahaya corona tetap mengintai dari segala penjuru. Tetangga kita Singapura saat ini tengah berjibaku mengendalikan varian Delta. Belakangan kasus harian di negeri kecil tapi punya pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara itu melonjak. Menurut Dubes Indonesia untuk Singapura, negeri itu pernah mengalami penambahan kasus harian hingga 1000-an dalam 8 hari berturut-turut. Terakhir, kasus meroket hingga 2000-an pada 28 September dan 29 September. Penyebabnya kalau kita tarik ke belakang adalah varian Delta yang masuk Singapura tanggal 8 Mei yang lalu. Ini yang menyebabkan kemudian tingkat penularan memang meningkat. Tetapi tidak di-expect akan mencapai 1000. Tadinya diperkirakan hanya sampai 200. Nah, kalau kita ingat lagi, sebetulnya pernah tanggal 16 Juli, itu ada kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat Singapura di tempat karaoke. Ketika orang datang ke tempat karaoke, tidak membawa alat digital tracing. Sehingga kemudian ketika ada kasus terjadi di tempat karaoke itu, tidak cukup bisa diketahui data siapa saja orang yang datang dan di mana orang itu ada. Alhasil Singapura yang telah menyusun transisi menuju endemi dan hidup berdampingan dengan COVID-19 kembali melakukan pengetatan alias pembatasan. Anak SD kelas 1 hingga 5 kini terpaksa kembali belajar secara online.
Belajar dari sejumlah negara yang belakangan berurusan dengan pelonjakan kasus, kita semua dari pemerintah hingga masyarakat sebaiknya tidak jumawa. Sebab virus itu pintar beradaptasi dan bermutasi. Virus itu terus mengintai, tidak pilih-pilih geografi dan demografi. Sebagai pemegang komando, ada baiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengizinkan konser musik hingga resepsi pernikahan. Bisa jadi saat acara semuanya riang, tapi sesudahnya ada yang berduka.